Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menceritakan kembali isi cerita imajinasi yang kalian baca maupun kalian dengar. Sebelumnya, di sini akan saya sampaikan apa itu menceritakan kembali isi cerita imajinasi. Menceritakan kembali isi cerita imajinasi dengan kalimatmu sendiri merupakan langkah awal untuk berlatih menulis kreatif. Kamu dapat menceritakan kembali cerita imajinasi yang kamu baca atau kamu dengar dengan dua cara, yaitu secara tertulis maupun secara lisan. Dalam dua hal tersebut, langkah yang kamu lakukan pastinya berbeda. Berikut beberapa hal yang perlu kamu perhatikan sebelum menulis kembali cerita imajinasi yang kalian baca maupun kalian dengar. Pertama, pencerita atau kamu berposisi sebagai orang ketiga atau menggunakan kata ganti orang ketiga. Contohnya, kamu, dia, ia, kalian, mereka. Jangan menggunakan kata ganti aku atau saya, karena itu merupakan kata ganti orang pertama. Dalam menceritakan kembali isi cerita, kamu seolah-olah di luar cerita tersebut atau kamu tidak memperagakan cerita pada cerita imajinasi yang kamu baca maupun kamu dengar. Yang kedua, cerita tersebut sesuai dengan isi cerpen. Jangan menambah atau mengurangi atau kamu membuat ide sendiri tentang cerita tersebut. Yang ketiga, cerita sesuai dengan alur yang kamu baca. Jadi, kamu tidak boleh meninggalkan satu pun peristiwa yang ada pada cerita. Yang keempat, kalimat hendaknya runtut. Runtut di sini adalah maksudnya urut. Dan cerita yang kamu sampaikan harus mudah dipahami oleh orang lain. Adapun langkah penyampaian kembali isi cerita secara tertulis, yang pertama, membaca atau mendengarkan cerita imajinasi dengan seksama. Yang kedua, kamu mencatat hal-hal penting sesuai urutan atau kronologi cerita. Yang ketiga, kamu mulai mengembangkan hal penting tersebut menjadi sebuah cerita imajinasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta penulisan kalimat dengan menggunakan kalimat baku atau jelas dan tidak bertele-tele. Adapun penyampaian kembali isi cerita imajinasi secara lisan, yang pertama, membaca atau mendengarkan cerita imajinasi dengan seksama. Yang kedua, mencatat tokoh-tokoh dalam cerita imajinasi. Tokoh-tokoh tersebut memiliki sifat yang berbeda, sehingga dalam penyampaian pun harus sesuai. Misalnya, tokoh protagonis, tokoh antagonis, ataupun tokoh tritagonis. Protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik, antagonis merupakan tokoh yang memiliki sifat jahat, serta tritagonis sebagai penengah atau pelerai. Yang ketiga, mencatat peristiwa penting dalam cerita imajinasi. Yang keempat, mencatat latar cerita imajinasi. Latar terbagi menjadi latar tempat, latar waktu, maupun latar suasana. Yang kelima, menceritakan kembali cerita imajinasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah kamu catat. Kamu sudah mulai menulis hal-hal pentingnya berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah kamu catat sebelumnya. Yang keenam, memperhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Penampilan dan gerakan tubuh yang kamu berikan harus sesuai dengan isi ceritanya, tidak boleh berlebihan. Yang ketujuh, memperhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Jadi, di sini dalam penyampaiannya kamu harus menggunakan intonasi yang jelas,
artikulasi maupun lafal yang jelas dan mudah dipahami oleh orang lain. Yang kedelapan, menceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara urut. Kesembilan, setelah kamu selesai menyampaikannya, akhiri dengan penutup secara santun. Untuk mengasah pemahamanmu pada materi hari ini, silakan buka buku paket Bahasa Indonesia, kerjakan aktivitas 2 di halaman 46 yang berjudul Petualangan Mencari Harta Karun. Kamu dapat melihat contoh pengerjaannya ada di halaman 52. Aspek penilaiannya ada kesesuaian isi cerita, suara, pelafalan, intonasi, gestur atau gerakan tubuh, serta mimik wajah. Semangat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.